Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alwi Taufik, Fitria Ayu Andiani, dan saya sendiri Wulan Hersanasti. Sebelumnya di sini kami akan membahas tentang limit dan kesinambungan fungsi. Yang pertama yaitu pengertian limit. Limit yaitu menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Sebagai gambaran, misalnya dari y sama dengan fx akan dapat diketahui limit atau batas perkembangan fx apabila variabel x terus mendekati L, manakala variabel x mendekati A dan L keduanya adalah konstanta, maka L disebut limit fungsi X untuk X mendekati A. Kemudian dilambangkan dengan notasi sebagai berikut: lim fx sama dengan L, X mendekati A. Dengan lim X mendekati A, fx sama dengan L bukan berarti fa sama dengan L. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya ketika X terus mendekati L, maka X pada variabel mendekati A juga itu keduanya konstanta dan akan terus mendekati nilai L. Kemudian yang nomor 2 yaitu kaidah limit. Jika Y sama dengan fx sama dengan xn dan n lebih dari 0, maka lim xn sama dengan A, lim x pangkat n sama dengan A pangkat n, x mendekati A. Contoh, lim x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, x mendekati 2. Nah, di sini kan kita lihat tadi gimana penjelasan di atas. Konstanta yaitu maksudnya fx, x itu dan A keduanya x itu mendekati nilai yang sama dengan A dan keduanya sama-sama konstanta. Nah, nilai di sini A dan L, A di sini 2, L-nya 8, nah disebut konstanta. Yang nomor 2 yaitu limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Misal lim K sama dengan K, X mendekati A. Contoh, lim 3 sama dengan 3, X mendekati nilai 2. Nah, di sini 3 dengan 2, variabel X dan A itu mendekati L. Di sini kan 2 sama 3 kan tidak berbeda jauh, jadi nilainya mendekati dengan nilai L. Kemudian nomor 3 yaitu limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsinya. Lim fx kurang lebih gx, lim fx, lim gx. Nah, di sini terdapat tanda kurang lebih x menuju A. Misalnya ini contoh, lim 1 min 2x kuadrat tambah lim 1 min lim x pangkat 3. Ya, di sini bisa dibaca ya. Misalnya soal penyelesaiannya di sini 1 min 2x kuadrat. Nah, di sini pengurangan 1 dikurang 1 di sini kan nilai x. Nah, kemudian di sini ada yang nomor 3, limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah atau selisih dari limit fungsinya. Nah, di sini ada contoh, lim 1 min 2x kuadrat plus lim 1 plus lim x pangkat 3. Nah, di sini kan x-nya 2 diganti menjadi 1 min 2, x-nya tadi kan 2, nah diganti 2 kali 2, 4 pangkat 2 tambah 1 tambah lim x 3x tadi kan 2, berarti 2 pangkat 3. Jadi di sini ada hasilnya 1 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sama dengan
min 7 tambah 8 sama dengan 1. Kemudian yang nomor 4 yaitu limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsinya. Misalnya ada contoh lim 1 min 2x kuadrat plus lim 1 kali lim x pangkat 3. Nah, di sini kan x-nya 2 diganti 1 dikurang 2, x-nya tadi kan 2 dimasukkan 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 1 itu x3. X-nya tadi 2 kali 2 pangkat 3. Jadi hasilnya min 7 dikali 8 hasilnya min 56. Kemudian yang nomor 5 yaitu limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsinya dengan syarat limit pembaginya tidak sama dengan 0. Misalnya ada contoh lim x 5x kuadrat min 25 per x min 5 lim x 5x kuadrat min 25 per lim x min 5 x min 5. Nah, sini pengerjaannya yang atas difaktorkan menjadi lim x min 5 yaitu dalam kurung x min 5 dalam kurung lagi x plus 5. Kemudian di sini yang bawakan x min 5. Nah, itu dicoret menjadi hasilnya lim x menuju 5 dalam kurung x plus 5 sama dengan hasilnya 10 karena x tadi kan 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian yang nomor 6 yaitu limit dari suatu fungsi berpangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Langsung ke contoh yaitu lim x menuju 21 min 2x kuadrat pangkat 3. Di sini langsung dimasukkan ya kan x-nya bernilainya 2. Jadi 1 dikurang 2 kali 2 pangkat 2. Itu hasilnya kan min 7. Nah, di situ ada pangkat 3. Jadi min 7 pangkat 3 hasilnya min 343. Kemudian yang nomor 7, limit dari suatu fungsi yang terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Misalnya lim x menuju 5 akar 3x kuadrat min x plus 44. Pengerjaannya sama, x-nya x yang ada dalam kurung itu dimasukkan dulu. X-nya kan bernilai 5. Nah, 5 pangkat 2 kan itu hasilnya 25 min x-nya tadi berapa 5 berarti kan 20. Nah, 20 tambah 44 hasilnya 64. Nah, akar itu dari 64 itu yaitu 4. Kemudian yang nomor 8, dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama. Jika f(x) sama dengan gx untuk semua nilai x tidak sama dengan a dan lim x menuju a f(x) sama dengan L, maka lim x menuju a gx sama dengan L. Yang nomor 3 yaitu pengertian kesinambungan. Sebuah fungsi f(x) dikatakan sinambung pada x min a jika 1. fa terdefinisi. Yang kedua, lim x menuju a f(x) terdefinisi. Kemudian yang nomor 3, lim x menuju a f(x) sama dengan fa. Fungsi f(x) dikatakan sinambung dalam suatu interval b kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan c atau interval b kurang dari x kurang dari c jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut. Fungsi f(x) yang tidak sinambung pada suatu titik di mana x sama dengan a dikatakan asinambung pada x sama dengan a. Ketidaksinambungan ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu asinambung tak terhingga. Fungsi f(x) dikatakan asinambung tak terhingga pada x sama dengan a jika f(x) menjadi positif atau negatif tak terhingga untuk x menuju a, yakni
jika FA dan lim Fx untuk X menuju A tidak terdefinisi. Kurva dari fungsi yang asinambung tak terhingga pada X sama dengan A mendekati X sama dengan A sebagai sebuah asimptot. Yang kedua yaitu asinambung berhingga. Fungsi Fx dikatakan asinambung berhingga pada X sama dengan A jika Fx terdefinisi tapi berubah secara drastis pada X menuju A, yakni jika Fa terdefinisi dan lim Fx untuk X menuju A tidak terdefinisi. Kurva dari fungsi yang asinambung berhingga pada X sama dengan A mempunyai dua macam nilai Fa untuk X menuju A, yakni limit masing-masing sisinya. Ciri khas dari fungsi ini adalah bahwa nilai fungsinya sama dengan limit salah satu sisinya. Yang nomor 3 yaitu asinambung titik. Fungsi Fx dikatakan asinambung titik pada X sama dengan A jika Fa tidak terdefinisi tapi lim Fx untuk X menuju A terdefinisi. Kurva dari fungsi yang asinambung titik pada X sama dengan A tampak seakan-akan sinambung, namun sesungguhnya terputus karena pada X sama dengan A tersebut Fx tidak terdefinisi. Titik di mana Fx tidak terdefinisi dinamakan titik yang hilang dalam fungsi yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 4 yaitu penerapan ekonomi. Langsung ke contoh, misal kasus yang pertama yaitu andaikan pemerintah menetapkan sistem pajak pendapat progresif dengan ketentuan sebagai berikut: 10% atas pendapatan di bawah 2 juta per tahun, 15% atas pendapatan di antara 2 sampai 5 juta per tahun, 25% atas pendapatan melebihi 5 juta per tahun. Apabila pendapatan kita lambangkan dengan Y dan jumlah pajak yang dibayarkan adalah T, maka fungsi pajak pendapatannya dapat ditulis sebagai berikut. Yang tadi 10% diubah menjadi 0,10Y. Nah, Y tadi apa? Y tadi pendapatan dari jumlah pajak yang itu dari tahunnya. Kemudian ada T. T itu apa? Jumlah pajak yang dibayarkan. Kemudian pendapat. Nah, di sini ada ini lambang yang atas yang lurus dengan 0,10Y itu berarti menggambarkan dalam per tahun itu kurang di bawah atau kurang dari 2 juta per tahun. Yang kedua yaitu 2 sampai 5 juta per tahun itu melambangkan 0,15 tahun itu pendapatannya 2 sampai 5 juta per tahun. Kemudian yang di bawahnya lagi itu menggambarkan pendapatan lebih dari 5 juta per tahun. Di sini terdapat kurvanya juga. Kemudian yang nomor 2, seorang pedagang menjalankan kebijakan diskriminasi harga dalam penjualan jeruk dengan termin sebagai berikut. Harga 900.000 per kilo untuk pembelian sebanyak 5 kilo atau kurang. Kemudian 850 per kilo untuk pembelian lebih dari 5 kilo tapi tak lebih dari 10 kilo. Kemudian ada lagi 750 per kilo untuk pembelian lebih dari 10 kilo. Apabila harga total penerimaan bagi penjual atau pengeluaran bagi pembeli dilambangkan dengan Y dan jumlah jeruk dalam kilogram dilambangkan dengan X, maka fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut. Y itu kan harga semuanya total dari ketiga perbandingan di atas. Nah, X itu kilogramnya. Misal itu kan ada 900 kilo, dilambangkan 900 kilo itu pembelian sebanyak kurang dari 5 kilo. Kemudian yang di bawahnya lagi ada 850 per kilo. Nah, itu untuk pembelian
lebih dari 5 kilo tapi tak lebih dari 10 kilo. Nah, antara 5 sampai 10 kilo, tidak lebih dari 10 kilo. Nah, untuk yang ketiga yaitu 750 kilo untuk pembelian lebih dari 10 kilo. Dilambangkan dengan X lebih dari 10 kilo dan terdapat kurvanya di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak tutur kata yang salah dan kurang jelas dalam pemahaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.